Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bertemu kembali kita bersatu hati untuk memuji dan besarkan namanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita satukan hati, kita sembah dan puji Dia. Sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami akan menyatakan bahwa Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau terus mengucap syukur. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebagai penyembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin sertai kami dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Kami mau memuji dan besarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Angkat pujian ini bersama-sama. Angkat hatimu menyembah dan memuji Dia.
terus percaya kebaikan-Mu Tuhan. Sekalipun kami harus melewati lembah kalam, namun kami percaya Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami, bahkan kemenangan kami semua. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami. Kami aman di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Engkau yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami terus Tuhan berharap hanya kepadamu. Ucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saatnya kami menantikan firman-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Limpahi kami Tuhan dengan ucapan syukur sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat jumpa kembali dalam kasih Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang tema yang diberikan pada saya adalah indahnya hidup dipimpin oleh iman. Dalam Alkitab banyak sekali contoh orang-orang yang dipimpin oleh iman. Tapi saat ini saya akan ambil seorang tokoh, yaitu Daniel. Daniel hidup dipimpin oleh iman, dan kita akan lihat bagaimana efeknya daripada semuanya itu. Yang pertama kita akan lihat bukti bahwa Daniel hidup dipimpin oleh firman Tuhan atau dipimpin oleh iman. Kita baca Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan enak. Tidak mau berbuat dosa, karena untuk menikmati makanan enak dia harus berbuat dosa, dia tidak mau. Maka dikatakan Daniel tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Menolak suatu tindakan yang cukup tegas dari Daniel untuk menjauhi rasa-rasa kenikmatan makanan raja yang enak itu. Tidak mudah sebetulnya, tapi dia sebagai orang tawanan yang betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, dia menolak itu semua. Iman yang demikian kita jumpai juga pada diri daripada Yusuf. Daniel sejak kecil, waktu masih muda ditangkap dan ditawan. Sebagai tawanan dia tidak mau makan makanan raja. Yusuf juga sejak mudanya dia betul-betul konsekuen. Alkitab dalam Kejadian pasal 37 mengatakan bahwa Yusuf melaporkan semua tindakan-tindakan dosa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya pada orang tuanya. Jadi dari kecil sudah tidak suka dosa, menjauhi dosa, walaupun dosa itu katanya nikmat. Nah, itulah yang terjadi. Yang pertama bukti bahwa Daniel dipimpin Roh adalah dia menjauhi dosa atau kedagingan. Yang kedua buktinya adalah Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
Yang kedua, setelah dia menambah makin dewasa, makin lama tinggal di situ, apa yang dia lakukan? Dia sudah dikasih tempat tinggal sendiri, lalu dia membangun di lotengnya suatu ruang untuk berdoa. Dikatakan 3 kali sehari dia berdoa, memuji, menyembah Allahnya, menghadap dengan jendela terbuka menghadap ke Yerusalem, dan kemudian dia memuji, mempermuliakan Tuhan 3 kali sehari. Sungguh hal yang luar biasa. Di tengah-tengah daerah musuh yang tidak mengenal kepercayaannya, yang anti kepercayaannya, Daniel berusaha hidup intim dengan Tuhan. Sekali lagi, 3 kali sehari dia ambil waktu untuk beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan. Yang ketiga, kita akan lihat bukti bahwa Daniel dipimpin oleh Roh adalah dalam Daniel pasal yang 6, masih pada ayat yang ke-11. Kalau tadi kita lihat, dikatakan dia memuji Allahnya seperti yang tiap hari dilakukannya. Sekarang dikatakan dalam ayat selanjutnya, masih ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuatnya, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Dikatakan yang ketiga, saudara, justru saat dia mendengar surat perintah tidak boleh lagi menyembah pada Allahnya sendiri. Kalau ada kepentingan, mintalah pada raja, raja sanggup memenuhi kepentinganmu. Jangan berdoa pada Allahmu sendiri. Daniel tidak mau lihat surat itu. Dia tahu ancamannya berat, mungkin kematian, tapi dia tetap setia pada Tuhan. Dia tidak mau menuruti surat itu. Dia tetap buka jendela, dia tetap berdoa pada Tuhan. Jadi di sini kita lihat bukti bahwa Daniel dipimpin oleh imannya, oleh firman yang ada padanya, yaitu ke-1 tadi saya sebutkan. Dia menjauhi perbuatan dosa atau najis. Yang kedua, hidup intim dengan Allah, membiasakan diri beribadah pada Allah. Dan yang ketiga, siap berkorban, siap mati kalau perlu, demi setia pada Tuhan. Tidak mau ada larangan untuk tidak menyembah Allahnya lagi. Itu yang pertama kita lihat, bukti kesetiaan Daniel atas pimpinan imannya. Sekarang, efek atau akibat daripada kesetiaan itu adalah Daniel terima berkat. Berkat-berkat yang diterima oleh Daniel kita akan lihat. Yang pertama, Daniel 1 ayat yang ke-19-20. Yang pertama, Daniel 1 ayat 19-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati orang yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Berkat yang diterima oleh Daniel, walaupun dia tidak mengalami pendidikan khusus, tapi dikatakan Tuhan memberikan dia hikmat, kepintaran, kecerdasan 10 kali lipat dibanding orang-orang yang paling pandai di negeri itu. Ini berkat yang pertama bagi orang yang hidup dipimpin oleh iman. Sungguh hal yang luar biasa yang dialami.
Yang kedua, saudara, apa berkat yang diterima Daniel? Karena pengiringannya pada Tuhan dan karena pimpinan Roh Kudus atasnya. Yang kedua, dalam Daniel 6 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Daniel 6 ayat yang kelima, maksud saya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Saya ulang, mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapatinya sesuatu kesalahan atau tidak didapatinya suatu kesalahan padanya. Saudara, nah di sini kita lihat yang kedua. Yang pertama tadi lebih cerdas 10 kali. Yang kedua, tidak hanya otaknya, tapi pekerjaannya beres semua. Dicari salahnya, dicari kekurangannya, tidak ada sama sekali. Kita lihat Yusuf sama saja. Waktu diberkati Tuhan, walaupun dia menjadi budak di rumah Potifar, tapi kerjaannya bagus sehingga dia diangkat menjadi pemimpin perusahaan dan urusan rumah tangga di bawah Yusuf juga. Orang yang dipimpin oleh iman akan menghasilkan kecerdasan dan kecermatan dalam bekerja. Yang ketiga, berkat apa yang diterima oleh Daniel? Daniel 6 ayat 20 sampai 23. Daniel 6 ayat yang ke-20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kusembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Lalu Daniel berkata kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, yang ketiga kita lihat berkat yang diterima Daniel adalah, kalau tadi yang pertama adalah cerdas, kedua sukses dalam pekerjaan, yang ketiga alami mukjizat dalam hidupnya. Dia dimasukkan di lubang singa, di mana singa banyak di situ berkumpul. Tapi waktu dia dilempar, singa-singa tidak satu pun ada yang berusaha untuk menangkap dia, diam saja. Daniel berkata, singa-singa itu mulutnya telah dikunci oleh malaikat yang dikirim oleh Tuhan, sehingga dia selamat dan mengalami mukjizat. Inilah berkat yang ketiga. Berkat yang keempat, saudara. Kita baca masih dalam Daniel pasal 6 ini, ayat yang ke-29 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Daniel 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Yang keempat berkatnya adalah dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan raja berpesan, barang siapa berani menghujat Allahnya Daniel akan dibunuh. Semua harus menghormati Daniel. Saudara, di sini kita melihat benarnya betapa indahnya hidup dipimpin oleh iman. Daniel alami berkat-berkat yang luar biasa. Yang pertama, dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, 10 kali dibanding tokoh-tokoh di negeri itu.
Yang kedua, dia mengalami sukses dalam pekerjaan, tidak hanya otaknya, tapi karyanya, kerjaannya sempurna juga. Yang ketiga, Daniel mengalami mujizat-mujizat manakala malapetaka siap menerpa dia. Dan yang keempat, dia dipermuliakan Allah maupun manusia. Dia diangkat tinggi-tinggi menjadi pejabat di sana. Nah, saudara, betapa bahagia dan senangnya orang yang mau dipimpin oleh firman dan oleh iman. Seperti Daniel. Saya ulangkan, otaknya diberi kecerdasan 10 kali dibanding orang lain. Yang kedua, dalam pekerjaannya sukses. Yang ketiga, mengalami sukses di tengah-tengah situasi tidak menentu dan membahayakan. Dan yang keempat, dipermuliakan, menempati kedudukan yang tinggi. Tidak hanya zaman raja itu saja, pada raja berikutnya dikatakan, tidak hanya pada masa zaman Raja Darius, tapi pada zaman pemerintahan Kores pun Daniel tetap dipakai. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut, Daniel mendapat penglihatan-penglihatan dari Tuhan secara luar biasa. Betapa beruntungnya kalau kita taat pada firman dan hidup di dalam iman, maka berkat-berkat Tuhan akan turun. Mungkin tidak seperti Daniel, tapi pasti menguntungkan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami naikkan syukur dan terima kasih padamu. Kalau kami mendengar kisah tentang Daniel yang hidup oleh firman, bukannya tidak ada masalah, masalah ada terus. Tapi Engkau memberikan kemenangan. Ajar kami hidup seperti Daniel. Baik untuk yang masih muda-muda, masih kecil, Daniel juga sejak muda, dia sudah hidup menurut firman. Sampai pada tuanya tetap setia iring Tuhan. Oleh karenanya Tuhan memberkati dia dengan kecerdasan, dengan pekerjaan yang sempurna, dengan mujizat-mujizat yang dia alami, dan dipermuliakan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan atas semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, imannya dikuatkan dan hidupnya lebih taat pada firman, rela dan mau dipimpin oleh firman dan iman, walaupun ada kalanya masuk masa-masa yang tidak enak, tapi pasti akhirnya akan mendatangkan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sekalian, kita boleh mengikuti ibadah online pada kali ini. Pengumuman gereja yaitu
ucapan terima kasih dari Ibu Gembala Senior dan Bapak Gembala dan segenap pengurus atas setiap dukungan Bapak Ibu saudara sekalian yang selama ini telah diberikan kepada kami melalui rekening BCA atas nama Nyu Jongbi, nomor rekening 0374 340 723. Dan juga persembahan persepuluhan Bapak Ibu saudara sekalian bisa disampaikan juga di SAP setiap minggu jam 9 sampai jam 12. Nanti ada hamba Tuhan dan petugas yang akan menyambut Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian pengumuman yang berikut adalah bahwa untuk besok Selasa kita akan adakan doa tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi untuk besok Selasa akan ada ibadah doa jam 6 sore di SAP. Lalu untuk nanti sore di Tugu ada ibadah tatap muka seperti biasanya. Namun untuk minggu pertama ini disertai dengan perjamuan suci. Dan untuk ibadah tatap muka ini Bapak Ibu saudara sekalian harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi didaftarkan, nanti akan kami sebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian untuk ibadah umum yang diselenggarakan setiap minggu, kita masih online. Sampai dengan saat ini masih online, yang kita bisa nikmati setiap pukul 6 pagi dan seterusnya. Kemudian untuk sekretariat tetap buka jam 8 sampai jam 14 di SAP, Jalan Hayam Buruk nomor 15. Silakan yang membutuhkan sesuatu, ingin konseling dan seterusnya bisa untuk mendaftar terlebih dahulu. Dan kemudian bahwa untuk sekretariat ini saya akan sebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi, yaitu 089 527 326 859. Nah, tentunya nanti bisa lihat di layar juga. Nah, sekali lagi yang untuk nanti sore ada ibadah tatap muka di cabang Tugu Kulon. Jangan lupa daftar terlebih dahulu. Sekian pengumuman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami naikkan syukur dan terima kasih padamu. Firman-Mu telah disampaikan, dan Engkau akan bekerja tanamkan firman itu dan pengertian dalam hati kami semua, supaya kami siap melakukan firman-Mu. Ada pahitnya, ada tidak enaknya, tapi kami tahu firman-Mu dan iman itu membawa pada hidup yang penuh kebahagiaan dan menyenangkan untuk hari esoknya. Terima kasih Tuhan, berkat Engkau menyertai sidang-Mu semua di tempat ini, baik yang di rumah maupun
yang berkumpul bersama-sama, Engkau akan memberkati dengan kasih dan kemurahan-Mu. Mari Bapa, kiranya Engkau mengedangkan tangan-Mu, tumpangkan atas kami satu persatu, alirkan berkat dan kuat baru-Mu supaya sebentar kami boleh berpisah dan mengakhiri ibadah ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Bungkus kami sekalian dalam kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.